Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Dan di sini saya akan mempresentasikan eh, PPT kami. Dikarenakan kemarin saya tidak mengikuti presentasi karena saya ada halangan Pak. Jadi hari ini saya mempresentasikannya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sistem Operasi Berbasis Linux Ubuntu. Nama saya Jonas Marcus Baptista, NIM 12210032. Pengertian sistem operasi Linux Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian. Ubuntu didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas dengan sumber terbuka yang dirilis pada tanggal 20 Oktober 2004. Secara resmi, Ubuntu dirilis dalam 3 edisi yang berbeda berdasarkan fungsinya, yaitu desktop untuk komputer pribadi, server untuk server, dan komputasi awan, dan juga core untuk perangkat load dan robot. Semua edisi Ubuntu dapat dijalankan di komputer atau mesin virtual saja. Untuk sejarah Linux Ubuntu sendiri, sejarahnya tujuan awal dari Ubuntu adalah menciptakan sebuah sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai oleh pengguna komputer. Sejak perilisan pertama pada 20 Oktober 2004, Canonical merilis versi Ubuntu setiap 6 bulan sekali atau di-upgrade. Setiap rilisnya akan menerima dukungan gratis selama 9 bulan atau 18 bulan sebelum 13.04 dengan pembaruan sistem, perbaikan keamanan, dan perbaikan kesalahan atau bug berdampak tinggi dan berisiko rendah yang konservatif. Ubuntu merupakan salah satu proyek Debian di mana paket sistem operasi ini didasarkan pada paket dari cabang Debian yang tidak stabil. Ubuntu menggunakan format paket dan manajemen paket Debian atau apt dan Synaptic. Paket Ubuntu dan Debian seringkali tidak kompatibel antara satu sama lain, artinya paket mungkin perlu dibangun ulang dari sumber untuk digunakan pada Ubuntu atau Debian. Tanggal 8 Juli 2015, Mark Shuttleworth yang merupakan pemilik dari perusahaan Canonical Ltd mendirikan Ubuntu Foundation dan memberi pendanaan awal sebesar $10 juta. Kemudian tepat pada 31 Oktober 2011, Mark Shuttleworth mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone, tablet, dan smart TV. Jenis-jenis Ubuntu operasi Linux Ubuntu Desktop. Ubuntu Desktop merupakan sistem operasi khusus untuk menggunakan perangkat desktop, bahkan dapat dikatakan sebagai versi Ubuntu paling standar dibandingkan sejenisnya dan mudah dioperasikan. Berikutnya Ubuntu Server. Ini lebih dikhususkan untuk menjadi sistem operasi pada sebuah server. Adapun yang membedakan antara Ubuntu Server ini dengan versi lain adalah tidak memiliki tampilan desktop environment. Ubuntu TV ini lebih dikhususkan lagi Smart TV yang dapat menjalankan sistem operasi. Untuk mengoperasikannya, tujuan dari perkembangan Ubuntu TV ini dikarenakan melihat kebutuhan pasar dari Smart TV yang semakin berkembang pesat. Terus ada lagi Ubuntu Touch. Ubuntu Touch merupakan jenis Ubuntu yang pengembangan
dikhususkan untuk digunakan pada smartphone. Untuk Ubuntu Studio lebih dipergunakan bagi pengguna yang bekerja dalam bidang multimedia, misalkan editor, video, foto, dan audio. Terus Kubuntu merupakan singkatan dari KDE. Dengan Kubuntu menggunakan KDE sebagai desktop environment. Awalnya Kubuntu ini disponsori oleh Canonical Ltd, namun sejak 2012 beralih sponsor menjadi Blue System. Ubuntu yang memberikan distribusi sepenuhnya dari perangkat lunak bebas. Edubuntu dirancang khusus untuk digunakan pada sekolah atau ruang kelas mengenai tampilan desktop. Ubuntu sendiri masih menggunakan GNOME dan GDM sebagai display manajernya. Xubuntu termasuk ke dalam distribusi Linux yang berbasiskan Ubuntu. Versi Ubuntu ini ditunjukkan kepada pengguna yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah yang lebih efisien. Xubuntu menggunakan XFCE sebagai tampilan desktop environment. Lubuntu merupakan salah satu proyek Ubuntu yang dikembangkan dengan sistem yang lebih ringan sedikit menggunakan sumber daya dan juga efisien. Cara untuk install Linux Ubuntu. Berikut ini adalah langkah-langkah cara install Ubuntu. Langkah yang pertama, booting Ubuntu. Pertama, masukkan flash disk versi bootable dari Ubuntu ke USB komputer, lalu hidupkan komputer. Pada saat proses booting berjalan, muncul logo motherboard atau laptop. Harus segera tekan tombol shortcut yang terdapat pada keyboard F2, F10 atau Del untuk masuk ke halaman BIOS komputer. Kita hanya bisa pilih salah satu shortcut keyboard di antara setiap komputer memiliki shortcut yang berbeda-beda. Kemudian ganti boot device menjadi USB device yang akan digunakan. Simpan perubahan dengan cara tekan F10, save, dan exit. Terdapat dua pilihan ketika kita memasang Ubuntu, yaitu try Ubuntu atau install Ubuntu. Kita bisa memilih try Ubuntu jika ingin melihat beberapa fitur Ubuntu tanpa harus menginstal permanen di komputer. Jika sudah yakin untuk memasang Ubuntu di komputer, kita bisa langsung install Ubuntu. Klik install Ubuntu untuk menginstal Ubuntu. Langkah yang ketiga, pilih keyboard layout. Ada juga pemilihan bahasa, ada beberapa bahasa. Kita menggunakan bahasa Inggris US. Lalu setelah itu kita klik continue. Langkah yang keempat adalah pemilihan jenis instalasi Ubuntu. Ada beberapa, kita bisa memilih normal instalasi, minimal instalasi. Setelah kita memilih normal instalasi, kita klik continue untuk melanjutkan instalasi. Langkah yang berikutnya adalah pemilihan new partition table untuk membuat partisi baru pada hard disk. Pastikan hard disk sudah kosong, berada dalam keadaan kosong. Jika hard disk tidak kosong, kita dapat memilih new partition table. Semua file di hard disk akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan atau terhapus permanen. Kemudian kita perlu mengisi detail partisi yang ingin kita buat. Isi data berikut, yaitu size,
masukkan jumlah ukuran penyimpanan yang akan kita gunakan. Berikutnya type for new partition, pilih jenis partisi, boleh primary atau logical primary, atau logical. Primary digunakan untuk menyimpan instalasi Ubuntu, sedangkan logical digunakan untuk menyimpan file umum pada komputer kita. Mount point, masukkan simbol atau yang menandakan bahwa ini adalah partisi sistem. Setelah mengisi informasi dengan sesuai, klik OK untuk menyimpan perubahan. Adalah hasil dan pembagian partisi. Berikut instalasi type-nya. Klik tombol instalasi now untuk melanjutkan proses instalasi Ubuntu. Setelah itu, kita klik continue untuk melanjutkan proses membuat partisi. Selanjutnya kita akan ada list menu free space. Kita klik tombol plus tambah. Berikutnya adalah time zone atau lokasi. Time zone fungsinya adalah untuk menyesuaikan waktu dan tanggal pada komputer. Pada tutorial ini pengatur time zone lokasi di Jakarta. Klik continue proses instalasi. Langkah berikutnya kita mengisi data user. Data user ada nama user untuk memberikan identitas, username untuk login saat kita login ke dalam sistem operasi Linux, password juga sama saat kita login. Password yang digunakan untuk login. Setelah itu, klik continue. Proses instalasi setelah berhasil membuat user baru, Ubuntu akan melanjutkan proses instalasinya. Kita hanya perlu menunggu waktu instalasi selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, kita perlu reboot komputer kita. Setelah melakukan reboot komputer, kita bisa mulai menggunakan Ubuntu dengan memasukkan username dan password yang sebelumnya telah kita buat. Setelah berhasil, kita diarahkan pada halaman desktop Ubuntu seperti pada gambar ini. Kelebihan menggunakan Ubuntu yaitu satu, support banyak bahasa pemrograman, di antaranya ada PHP, C, C++, JavaScript, Python, dan juga masih banyak lagi. Instalasi yang lebih mudah, sangat mudah karena sudah memiliki tampilan interface yang mudah dipahami. Free dan open source, cocok untuk para developer pemula karena gratis dan open source untuk Ubuntu versi desktop maupun Ubuntu server. Tool lengkap, tool yang akan memudahkan kita, contohnya seperti Pinel Grow, Visual Studio Code, Git, Unity, Quick Tool, dan masih banyak lagi. Ada juga real time update, memberikan update rutin untuk memastikan berbagai jenis bug yang telah diperbaiki dan bisa jadi fitur baru yang ditambah pada update tersebut. Sistem ini juga aman dibandingkan dengan operasi lain. Ubuntu memiliki sistem keamanan terbaik menggunakan Unix yang sulit diretas atau diisi program jahat lainnya. Kekurangan dari sistem operasi Linux ini, meskipun beberapa software Windows telah mendukung pada sistem operasi ini, namun tetap hanya sebatas itu saja. Terkadang dalam beberapa kondisi tertentu terdapat driver yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan hardware yang tidak teridentifikasi. Banyak game yang tidak mengesankan. Memang terdapat beberapa judul game yang tersedia untuk sistem operasi berbasis. Alasan mengapa memilih Linux Ubuntu untuk kami calon programming adalah lebih compatible, artinya compatibilitas sangatlah penting dalam hal programming.
Ada beberapa fitur yang sudah bisa digunakan oleh Ubuntu Server yang tidak bisa dirasakan oleh Windows. Contohnya, berpindah tab di Chrome hanya dengan menggunakan scroll. Ubuntu itu gratis dan lebih nyaman, lebih aman. Cukup sekian presentasi saya hari ini, Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak, Pak, atas perhatiannya dan waktu Bapak. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.